Pustaka Al-Ilmu, Jalan Bungu Raya, nomor 42, Perumnas Bekasi, telepon 706 75 299. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Sekarang kita akan membahas atau membedah buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah yang ditulis oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, di dalam buku ini ada muqaddimah dan ada 16 bab. Tentunya tidak mungkin untuk kita bahas dalam waktu 2 jam seluruh bab yang ada dalam kitab ini. Karena itu saya akan mengambil beberapa bab yang terdapat dalam kitab ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya yang hadir dan yang mendengarkan, dan juga kita memohon kepada Allah dari kajian ini bermanfaat bagi kita. Bagi yang belum menikah, segera dia menikah. Bagi yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh. Bagi yang ada kemelut dalam rumah tangganya, mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kita akan bahas tentang definisi nikah. Karena kita akan membahas tentang masalah pernikahan, maka kita harus tahu lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan nikah dalam Islam. An-nikah menurut bahasa Arab berarti ad-dhamm, artinya menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan, karena berkumpul sering juga disebutkan dengan libas. Artinya suami dan istri itu karena dia berkumpul dikatakan oleh Allah dengan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para wanita adalah pakaian bagi kamu
dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Yang menunjukkan kepada pertama maknanya akad, yang kedua maknanya adalah persetubuhan. Menurut syariat, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yang dikatakan nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata ini bermakna demikian selagi tidak ada satupun dalil yang memalingkan darinya. Kemudian Al-Qadhi rahimahullah mengatakan yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan. Jadi akad dan persetubuhan. Kemudian dibawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kemudian ikhwani fiddin, a'azakumullah, setelah kita bahas tentang nikah, maknanya akad bisa juga bermakna persetubuhan dengan dasar hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi bersabda ketika seorang suami akan bergaul dengan istrinya yang istrinya dalam keadaan haid, Allah melarang mencampuri istri dalam keadaan haid dengan dasar ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Nabi membolehkan kalau mereka untuk mubasyarah, artinya bercumbu, beradu kulit. Yang tidak boleh hanya satu, yaitu bersetubuh. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, kecuali persetubuhan. Jadi nikah dalam hadis yang sahih itu maksudnya al-jima', yaitu persetubuhan. Sebab mencampuri wanita sedang haid dilarang dalam ayat yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada kamu tentang masalah haid, katakan itulah kotoran, maka tinggalkan istri kamu di saat mereka sedang haid. Jangan kamu dekati mereka sampai mereka bersih. Apabila mereka telah mandi, maka kamu datangi mereka, kamu campuri mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan diri. Di ayat ini melarang, kemudian Nabi membolehkan kecuali satu yang tidak boleh, yaitu an-nikah, yaitu al-jima'. Selanjutnya kita akan bahas ikhwan fiddin, a'azakumullah. Yang pertama yang kita akan bahas bahwa Islam menganjurkan nikah. Islam menganjurkan nikah. Bahwa Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis